Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasra dengan nomor 111201004. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat sertifikat online. Pertama-tama saya masuk di Google, kemudian saya membuka canva.com. Kemudian di sini saya memilih template yang akan saya gunakan. Di sini banyak template yang tersedia. Oke, saya memilih ini sertifikat yang ini sesuai dengan apa yang ingin saya kerjakan, yaitu sertifikat. Karena di sini sertifikatnya sudah saya buat sesuai dengan yang saya akan gunakan. Kemudian saya simpan, kemudian masuk ke bagikan, kemudian kita cari kata unduh, kemudian kita mengunduhnya, unduh. Oke. Kalau sudah diunduh, dia akan tersimpan otomatis di dalam file perangkat kita atau laptop yang kita gunakan. Oke, kita membuat tab baru, tapi sebelumnya kita tutup dulu beranda Canva ini, kemudian kita beralih ke tab baru. Dalam tab ini saya membuka Google Drive, kemudian saya login ke Google Drive. Nah, di sini saya masuk ke plus baru ini, kemudian saya membuat folder baru. Saya beri nama e-sertifikat. Nah, kemudian saya buat. Kemudian di dalam e-sertifikat ini saya membuat folder lagi yang berjudul oke, kita buka dulu. Kemudian di dalamnya itu yang oke, kita isi folder baru, terus kita beri nama sertifikat PDF. Oke, kita buat. Oke, karena kita sudah membuat tempat filenya, kemudian kita masuk ini lagi, kemudian kita buka Google Slide. Oke, dalam Google Slide ini kita masuk di slide, terus kita masuk di ubah background, kemudian pilih gambar, kemudian jelajah, itu kita buka tempat kita mencari gambar yang telah kita unduh tadi, yaitu sertifikat yang telah kita buat sebelumnya. Oke, karena sudah saya pilih, terus selesai. Ini dia sertifikatnya. Kemudian di sini kita mengedit lagi untuk tempat nomor, nama, peran, dan QR code-nya. Di sini kita menggunakan ukuran font 18 saja, soalnya kalau 20-50 itu sangat besar ya kawan-kawan, dan tempatnya mungkin tidak akan cukup. Oke, kita edit dulu tulisan nomornya. Jangan lupa kita menggunakan dalam kurung dan balas kurung. Dan jangan lupa namanya itu kita gunakan huruf kapital semua ya teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita beralih ke nama. Oke, kita tambahkan subjudul dulu. Kita buat persis seperti yang di atas, font 18 dan menggunakan dalam kurung 2 kali, kemudian nama. Itu menggunakan huruf kapital semua ya teman-teman. Habis ini saya sisa salin saja untuk tempat perannya. Tempat peran kita simpan di bawah. Oke, kita simpan di tempat yang telah ada, atau kita menyesuaikan tempat yang telah disediakan dalam sertifikat ini. Kita tulis ketik peran, kemudian kita geser-geser sedikit. Oke, sudah. Kemudian saya salin lagi untuk tempat QR code-nya. Oke, sudah saya buat. Terus kita perkecil dulu. Kita akan membentuk persegi. Oke, di sini kita enter ke bawah, kemudian kita ganti nama ini menjadi QR code. Kita geser ke bawah ke samping peran ini, biar nanti barcode-nya itu otomatis kesimpan di sini.
Oke, kalau sudah selesai, kita beralih ke Google Drive lagi. Karena ini sudah selesai, kita beralih ke Google Drive lagi, kemudian membuka plus baru, kemudian masuk ke Google Formulir. Nah, di sini kita akan membuat formulir online yang akan kita job yang akan kita kerjakan ya. Nah, di sini saya hapus beberapa kali formulir ini, judul form yang telah tersedia ini, karena kalau saya hapus itu muncul lagi dan muncul lagi. Oke, jadi saya hapus dulu. Kemudian saya menggantinya dengan kalimat sertifikat online sesuai dengan apa yang akan saya buat. Sertifikat online. Oke, sertifikat online. Kemudian di bagian bawah di deskripsi formulirnya itu saya tulis sesuai dengan apa yang ingin saya katakan kepada pada orang yang ingin mengisi formulir ini. Di sini saya mengisi dengan kalimat silakan mengisi formulir ini. Kita tulis singkat, padat, dan jelas saja, tidak usah terlalu panjang-panjang. Oke, di bawahnya lagi kita pertanyaannya itu kita menulis email. Oke, di sini kita tekan wajib diisi karena ini adalah sesuatu yang wajib kita isi dan tidak bisa kita langkahi. Di sini saya pilih jawaban singkat dan kemudian deskripsi. Nah, di deskripsi ini saya mengetik kalau email yang harus kita gunakan itu adalah email yang aktif. Kenapa? Karena nanti kan sertifikatnya kan otomatis masuk ke emailnya kita, jadi kita harus menggunakan email yang aktif, jangan yang non aktif, karena kalau non aktif emailnya tidak akan sampai kepada kita gitu. Kemudian saya duplikat email ini, kemudian saya tulis nama. Oke, di sini saya lakukan hal yang sama. Di deskripsinya saya hapus, di sini saya tidak pakai deskripsi, dan di sini saya tekan wajib diisi lagi, kemudian saya tekan duplikat lagi, saya membuat pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan yang terakhir. Kemudian saya masuk di deskripsinya ini saya memilih pilihan ganda karena di sini saya akan membuat dua opsi. Yang pertama itu mahasiswa dan kemudian pilihan opsi yang kedua itu dosen. Karena di sini bukan hanya mahasiswa yang akan mengisi formulir ini, tapi juga dosen. Oke, jangan lupa wajib diisinya. Tekan oke, ini sudah dia 3 pertanyaan yang telah saya buat di Google Form ini. Ada email, ada nama, dan juga ada peran. Oke, karena selesai saya beralih ke setelan di samping ini. Kemudian saya masuk ke dalam jawaban, menekan kata jawaban, kemudian mengelola ini batasi ke satu jawaban. Maksudnya ini hanya satu email yang bisa mengisinya, dan email yang sama tidak mengisi yang untuk yang kedua kalinya lagi, hanya bisa mengisi satu email yang sama saja. Kemudian saya masuk ke pengiriman formulir, saya mengetik kalimat yang bertuliskan terima kasih telah mengisi formulir ini. Ini adalah konfirmasi pesan bagi teman-teman yang sudah mengisi formulir yang telah saya sediakan. Pesan saya bagi kalian itu maksudnya. Saya singkat, padat, dan jelas saja. Kemudian kita tekan kata simpan. Kemudian saya beralih ke jawaban. Dan dalam jawaban ini ada link spreadsheet. Kita tekan, kemudian kita tekan kata buat yang ada di sebelah kiri pojok atas. Oke, dia membuka tab baru, dan dalam ini sudah tersedia ada email, ada nama dan peran. Sisa nomor dan QR code-nya belum ada. Tapi kita di sini menggunakan rumus ya teman-teman. Untuk nomor dan perannya kita memang menggunakan rumus. Jadi rumusnya itu saya salin di Word dulu biar saya tidak perlu mengetik satu perkata lagi untuk rumusnya. Jadi sisa saya salin untuk mempersingkat waktu juga ya teman-teman. Oke, sudah saya salin dulu yang ada di Word, kemudian saya tempel ke dalam sini.
Oke, baik. Oh, maaf teman-teman, di sini error karena memang kalau di dalam Word itu kan saya mengetik tanda kutip, tapi pas saya salin ke dalam sini itu tanda kutipnya itu kayak miring, jadi rumusnya tidak terbaca teman-teman, dan warna dari rumusnya pun tidak berubah. Oke, dan di sini saya hanya menghapus tanda kutipnya dan mengetiknya kembali dengan tanda kutip yang sama. Oke, saya hapus semua tanda kutipnya, kemudian saya ketik ulang tanda kutipnya karena di sini tanda kutipnya beda dengan yang ada di Word. Kalau di Word itu miring, jadi kalau di sini itu miring, itu tidak bisa terbaca ya teman-teman rumusnya. Oke, karena saya rasa saya sudah mengganti semua tanda kutip yang ada di dalam rumus ini. Oke, sudah. Kemudian sebelum kalian tekan enter itu periksa baik-baik dulu apakah rumusnya sudah betul apa tidak, biar tidak terjadi kesalahan lagi atau tidak muncul kata error lagi. Nah, saya enter di sini, kemudian dia otomatis muncul itu tulisan nomor ya, karena kan kita tadi sudah buat nomor itu memakai rumus. Kemudian yang terakhir itu QR code-nya. QR code-nya juga sama, rumusnya saya simpan di dalam Word. Jadi di sini saya sisa menyalin, kemudian saya tempel ke dalam split sheet ini. Oke, dan sama error juga kayak nomor yang tadi, karena sudah saya bilang tadi kalau tanda kutipnya itu beda ya yang di Word dengan yang kita sudah salin di sini, kita sudah tempel ke sini. Karena kalau di Word itu dia miring, sedangkan di sini kalau tanda kutipnya miring, rumusnya juga tidak kebaca teman-teman. Seperti yang kalian lihat ini warnanya juga tidak ada yang berubah, maksudnya warnanya semua sama warna hijau, padahal warna ini beda-beda, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna hitam. Jadi karena tanda kutipnya ini yang salah, jadi saya sisa menghapus semua tanda kutip, kemudian saya bukan menghapus dan tidak menekan kembali, tapi saya menghapus, tapi saya mengganti tanda kutip yang ada di sini ya. Oke, sudah saya ganti semua tanda kutipnya, kemudian saya tekan enter dan kemudian otomatis dia muncul QR code-nya teman-teman, karena sesuai dengan rumus yang telah kita buat tadi untuk membuat QR code-nya otomatis. Kemudian lihat, saya sudah membuat sertifikat. Di sini juga saya sudah membuat nomor dan QR code-nya, dan sertifikatnya pun juga di sini sudah ada. Sisa kita mengisi otomatis nomor, nama, peran, dan QR code-nya saja. Nah, di sini saya agak bingung teman-teman. Saya mau mengingat langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan di sini. Oke, template sertifikatnya itu banyak pilihannya teman-teman, banyak pilihan warna, banyak pilihan tema, jadi kalian bebas memilih kalian mau memilih tema apa dan warna apa, semua warna juga ada. Oke, dan saya memilih warna biru ini karena kebetulan saya suka warna biru, dan saya menyesuaikan dengan job yang saya lakukan di sini. Oke, maaf ya teman-teman, jaringan saya lagi tidak bagus, jadi dia diam-diam saja. Oke, karena jaringan sudah baik kembali, jadi saya masuk ke dalam kemudian di sini saya membuka ekstensinya, terus saya tekan add-on. Di sini saya sudah install ya teman-teman, sudah saya install AutoCAD-nya. Jadi sisa kita keluar, kemudian kita masuk ke ekstensi ulang, kita masuk ke AutoCAD paling bawah, kemudian launch, tunggu dia sedang berjalan atau dia sedang memasangkan ya. Nah, sudah masuk ke AutoCAD, di sini ada tulisan new job.
Oke, di sini kita tekan new job ini. Kemudian kita masuk ke pilihan yang pertama, itu job name. Jadi saya tulis sertifikat sesuai dengan job yang akan saya lakukan hari ini atau yang akan saya buat di dalam sini. Kemudian saya tekan kata next. Nah, di sini saya memilih Google Drive, yaitu di mana tempat saya menyimpan file saya yang nantinya akan saya ini. Oke, di sini saya pilih sertifikat yang sudah saya edit tadi, kemudian select. Nah, karena sudah muncul di sini, jadi saya next lagi. Saya sudah memilih sertifikat yang akan muncul ini. Kemudian di sini saya sesuaikan ya. Yang di samping itu kan ada nomor. Jadi saya di sini sesuaikan, saya ketik ulang lagi nomor, nama, dan peran. Sedangkan paling bawah itu QR code-nya sudah ada otomatis ya teman-teman, tapi di sini kita ubah dari standar menjadi high. Karena kebetulan matahari sangat panas teman-teman, jadi kita ingin masuk ke QR code-nya. Nah, kita ubah ke image karena nanti kan kita butuh QR code-nya itu dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk kalimat. Kemudian kita next. Dan di sini kita pilih file name lagi. Jadi kita di sini mengisi file name-nya dengan kalimat sertifikat. Kemudian kita buat dalam kurung, kemudian kita ketik nama, kemudian balas kurung. Oh, di sini jangan lupa kita pilih Google Slide-nya itu kita pilih PDF. Kemudian di sini yang kelima, kita masuk ke folder yang barusan kita buat di Google Drive tadi, yaitu e-sertifikat. Nah, kita tambah di sini e-sertifikatnya. Karena sesuai dengan nanti sertifikatnya bakal otomatis masuk ke dalam gembala kita. Jadi kita buka e-sertifikat, kemudian kita karena sudah dalam jadi kita next saja. Nah, 6 ini next, 7 pun juga next, dan 8 ini kita tekan yes. Share dokumen, yes. Kemudian kita beralih ke bawah lagi, ke bagian bawah itu ada buat namanya nanti. Di sini kita bikin dalam kurung, kemudian kita bikin tulis kata email terus balas kurung. Kemudian di bawahnya lagi kita ketik sertifikat online sesuai dengan judul job yang kita buat sekarang. Kemudian di bawahnya deskripsinya itu kalau saya itu menulis di sini saya menulis ulang sertifikatnya. Saya menulis ulang pesan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mengisi formulir ini. Di sini saya tulis ulang kembali itu terima kasih telah mengisi formulir ini. Terus jangan lupa dalam kurung itu ketik nama. Kemudian kita beralih ke nomor 8. Jangan lupa tekan yes. Nomor 9 yes. Kita kembali ke sini, tadi saya salah di sini. Saya lupa menuliskan dalam kurung nama dan kemudian balas kurung. Hampir saja kita mengulang dari awal lagi guys. Nama kemudian balas kurung. Nah, kalau sudah kita tekan next lagi, di sini jangan lupa yes. Tekan pilihan yes, kemudian yes lagi. Nah, karena sudah selesai kita membuatnya, jadi kita tekan simpan save atau save. Karena sudah selesai. Nah, AutoCAD-nya sudah menghubungkan, jadi kita tutup dulu AutoCAD-nya karena kita sudah
menjalankan autocorrectnya, kita sudah mengisi juga isinya. Kita kembali ke Google Form yang telah kita buat tadi. Nah, di sini saya akan mencoba mendaftar atau mengisi formulir yang saya buat sendiri menggunakan email saya pribadi. Karena saya ingin melihat apakah saya berhasil atau tidak. Di sini kita masuk ke link perpendek URL, terus kita salin, terus nanti saya sisa tempel di dalam tab baru di Google ini. Oke, saya tempel link untuk Google Formnya, terus saya enter, dan di sini, nah teman-teman bisa lihat kan di sini semua emailnya itu kita wajib mengisinya. Dan di sini saya mengisi sesuai dengan email saya pribadi ya teman-teman. Oke, kemudian kita nama ini juga wajib kita isi. Saya isi dengan nama saya sendiri, yaitu Siti Nasra. Kemudian peran, di sini ada 2 opsi, bisa pilih mahasiswa atau dosen. Saya pilih mahasiswa karena saya adalah seorang mahasiswa. Kemudian saya kirim, dan di situ ada baca tulisan terima kasih telah mengisi formulir ini. Dan di sini saya mau buka Gmail dulu. Saya mau cek apakah sertifikat saya sudah masuk ke dalam email saya atau belum. Apakah saya berhasil atau belum. Oke, di sini saya login ke Gmail dulu. Nah, alhamdulillah sertifikatnya sudah masuk ke email saya pribadi. Sertifikat online-nya saya buka dulu apakah sudah lengkap, sudah ada nomor, sudah ada nama saya pribadi, ada perannya, dan juga ada QR code-nya atau barcode-nya di samping peran itu. Jadi teman-teman, saya sudah mengisi semuanya dan sudah sesuai dengan tugas saya atau job yang ingin saya kerjakan. Semoga dapat membantu banyak orang di luar sana, dan jika ada kata salah saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.